Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul ma'mun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah KPA Al-Hijrah Masjid Syuhada, semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama kita thalabul ilm, mengkaji, mempelajari ilmu agama. Pertemuan pada pagi hari ini ingin saya buka dengan membacakan satu surah yang insya Allah ibu-ibu sekalian, saudari-saudari sekalian sudah mengetahui dan menghafalnya, yaitu surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untuk engkau wahai Muhammad dadamu, wa wada'na 'anka wizrak, dan telah kami letakkan, kami lepaskan darimu beban-bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, yaitu beban-beban yang memberatkan punggungmu. Terusnya apa? Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat, kami tinggikan untukmu wahai Muhammad penyebutanmu. Kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, tafsir At-Tabari, mengutip dari Mujahid rahimahullahu ta'ala, makna wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami angkat, kami tinggikan untuk engkau wahai Muhammad penyebutanmu, maknanya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan atau berfirman, la uzkaru illa dzukirta ma'i, tidaklah namaku, yakni nama Allah azza wa jalla disebut, melainkan namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ikut disebut. Dalam hal apa? Di antaranya dalam hal syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Demikian pula dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dengan sanadnya dari Qatadah rahimahullahu taala makna ayat ini. Wa rafa'na laka dzikrak, maknanya rafa'allahu dzikrahu fid dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Kata Imam Qatadah, falaisa khatibun wala mutasyahhidun wala sahibu salatin illa yunadi biha. Maka tidak ada khatib, tidak ada pula orang yang bersyahadat,
Tidak ada pula orang yang salat kecuali menyebut nama beliau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka kalau dalam khutbah Jumat, salah satu sunnahnya bertasyahud ini. Dalam ketika kita menyampaikan pidato, menyampaikan ceramah keagamaan, ada tasyahud. Pujian pada Allah, salawat Nabi. Kemudian tasyahud ini. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Demikian pula orang yang bersyahadat masuk Islam pasti. Demikian pula orang yang sholat pasti. Di mana? Di saat tasyahud. Dan tasyahud ini termasuk rukunnya sholat. Kalau orang sholat tidak baca tasyahud, maka sholat, kalau dengan sengaja dia meninggalkan tasyahud, sholatnya tidak sah. Dari sini, ibu-ibu sekalian, saudari-saudari sekalian, para jamaah, hadirat, rahimakunallah, kita mengetahui bahwa persaksian Muhammadun Rasulullah merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari persaksian seorang muslim, yakni 2 kalimat syahadat. Seorang tidak akan sah, tidak akan dianggap keislamannya kecuali apabila dia mempersaksikan 2 hal. Yang pertama, mempersaksikan keesaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang patut untuk diserahi berbagai macam bentuk ibadah, apakah itu sholat, menyembelih kurban, bernazar, istighatsah. Istighatsah itu meminta pertolongan untuk dilepaskan dari kesulitan. Isti'anah, meminta pertolongan. Isti'adzah, meminta perlindungan, doa, dan lain sebagainya. Kecuali hanya Allah Azza wa Jalla, satu-satunya Tuhan. Dan yang kedua, mempersaksikan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Ini 2 kalimat syahadat ini tidak boleh dipisah-pisahkan. Tidak boleh dipisah-pisah dan tidak boleh dipecah-pecah. Ini pentingnya 2 kalimat syahadat. Ibu-ibu sekalian, saudari-saudari sekalian, kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah. Kalau kita membaca dalam hadis-hadis, dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis yang sahih, kita akan mengetahui bahwa 2 kalimat syahadat ini punya keutamaan yang besar dan kedudukannya sangat agung di dalam Islam. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berboncengan dengan sahabat beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala, berboncengan naik kendaraan. Tentunya kendaraan di waktu itu bukan motor, tapi ya tentu hewan tunggangan. Entah itu unta, kadang-kadang juga disebutkan himar, keledai, karena himar itu dia jalannya pelan-pelan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Mu'adz yang ada di belakang. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, dengan panggilan yang lembut, sebagaimana halnya beliau dengan akhlak beliau yang mulia. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Maka Mu'adz menyambut, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Aku sambut dengan sukarela, dengan gembira, dengan senang hati. Ini berulang 3 kali. Ya Mu'adz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daika. Ya Mu'adz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Untuk menunjukkan pentingnya yang akan disampaikan oleh Nabi. Beliau bersabda, ma min abdin, tidak ada seorang hamba pun, yashhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul utusan Allah, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan dia masuk neraka. Allah haramkan masuk neraka. Jadi apa maksudnya? Pasti masuk surga. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Ada juga
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim juga dari sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah." Barang siapa mengatakan, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, wahdahu la syarikalah, yang maha esa, yang satu saja, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah, wa anna Isa abdullahi, dan bersaksi pula bahwa Isa itu hamba Allah, wa bnu amatih, dan anak laki-laki dari hamba Allah yang perempuan. Siapa? Maryam bintu Imran. Karena Isa ini diantara atau satu-satunya orang di muka bumi ini sampai kiamat yang tidak memiliki seorang ayah. Jadi lahir dari seorang ibu tapi tidak memiliki seorang ayah, dan ibunya ini Maryam ini suci. Tidak seperti anggapan orang-orang Yahudi bahwa Maryam ini adalah wanita yang tidak benar. Wa bnu amatih, maka bersaksi pula bahwa Isa itu hamba Allah dan anak dari hamba Allah yang perempuan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan Isa itu adalah tercipta dari kalimat Allah, kun fayakun. Ya, alqaha yang Allah sampaikan, yang Allah berikan, ila Maryam pada Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh yang berasal dari Allah. Wa annal jannata haqqun, dan bersaksi meyakini bahwa surga itu benar adanya. Wa annan nara haqqun, dan bahwasannya neraka itu benar adanya. Adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'a, Allah akan masukkan dia ke dalam surga melalui 8 pintunya. Dari mana dia mau melaluinya? Dipersilahkan. Surga itu punya 8 pintu. Ya. Pintu-pintunya itu dinamai dengan amalan-amalan. Ada pintu salat. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Saudara-saudara kita yang rajin salat, yang kenceng salatnya, salat sunnah juga rajin, disempurnakan salat-salatnya, akan dipanggil melalui pintu salat. Yang rajin berpuasa dipanggil melalui pintu puasa yang namanya pintu Ar-Rayyan. Yang rajin berzikir pada Allah dipanggil melalui pintu zikir, dan seterusnya. Ada pintu jihad, ada pintu sedekah, zakat, ada, dan seterusnya. Ada 8 pintu surga. Orang yang mengucapkan ini, yang meyakini ini tadi, ini hadis sahih riwayat Muslim, akan diperbolehkan oleh Allah dimasukkan ke dalam surga lewat 8 pintunya. Mau masuk lewat mana saja dipersilahkan. Besar keutamaan 2 kalimat syahadat, tidak main-main. Di dalam hadis yang lain, ya ini supaya memperkuat. Di dalam hadis yang lain, hadis Uqbah bin Amir al-Juhani dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini hadisnya juga di Sahih Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, fayusbighul wudu'a, lalu membaguskan, menyempurnakan wudunya. Apa maksud menyempurnakan wudu? Maksudnya rukun-rukunnya dipenuhi. Jangan ada anggota yang tertinggal. Ini perlu dipahami loh ibu-ibu. Karena wudu itu kadang-kadang banyak toh yang kita lihat. Misalnya berwudu membasuh muka, faghsilu wujuhakum. Kadang-kadang kayak raup, nggak ada bedanya. Pok 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 pok. Ada nggak itu? Ada. Saya pernah ibu-ibu. Ini pengalaman pribadi. Ketika saya masih kuliah dulu, itu S1 kan, S1 itu maklumnya belum pada menikah. Maklumnya belum pada menikah. Dosen saya pesen, kalau besok menikah, maka antara
teman itu, antara alumni itu saling memberikan hadiah hair dryer, katanya begitu. Saya bingung, apa maksudnya hair dryer? Kata dosen saya, untuk kalau keramas. Kenapa keramas? Saya bingung, jujur bingung ketika itu. Ternyata yang dimaksud itu mandi janabah. Mandi janabah disamakan dengan keramas. Padahal mandi janabah itu ada caranya sendiri, yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Artinya semua bagian tubuh itu kena, tidak cuma keramas saja. Karena banyak orang memahami mandi junub, mandi besar, mandi janabah itu cuma keramas. Itu salah. Itu mandi biasa namanya. Nah, mandi junub itu rukunnya adalah dia mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh. Nah ini, jadi tidak cuma biur selesai, tidak. Ya. Ini maka kita fayus bihul wudu tadi, menyempurnakan wudu. Ya. Thumma yaqul, kemudian dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Wahdahu la syarikalah, yang maha esa, yang satu saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya, kecuali dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Dia boleh memasuki dari mana saja dia kehendaki. Ini hadis ada di Sahih Muslim. Di dalam Sunan Tirmidzi ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat kepadamu. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Demikian pula di dalam Sunan Abi Dawud. Dalam Sunan Abi Dawud dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala hina yusbihu aw yumsi." Barang siapa yang mengatakan atau mengucapkan, membaca di pagi dan di sore hari, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ya Allah, inni asbahtu, saya masuk pagi hari. Ushiduka, saya bersaksi kepada engkau. Wa ushidu hamalata arsyik, dan aku mempersaksikan kepada malaikat-malaikat yang memanggul arasmu. Ya. Wa malaikataka, dan seluruh malaikatmu. Wa jami'a khalqika, dan seluruh makhluk ciptaanmu. Annaka antallah, bahwa engkaulah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak melainkan engkau. Wahdaka la syarikalak, yang maha esa dan tidak ada sekutu bagimu. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, dan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusanmu ya Allah. A'taqallahu rubu'ahu minan nar. Barang siapa yang mengucapkan satu kali, Allah akan bebaskan 1/4 tubuhnya dari api neraka. Wa man qalaha marrataini a'taqallahu nisfah. Barang siapa yang mengatakannya, membacanya 2 kali, Allah akan bebaskan 1/2 jasadnya, tubuhnya dari api neraka. Wa man qalaha thalathan a'taqallahu thalathata arba'ihi. Barang siapa yang mengatakannya 3 kali di waktu pagi dan petang, Allah akan membebaskan 3/4 tubuhnya. Wa in qalaha arba'an a'taqahullahu minan nar. Dan barang siapa membaca 4 kali, maka Allah akan bebaskan seluruhnya dari api neraka. Hadisnya sahih. Coba ini termasuk zikir pagi dan petang ini. Nanti dihafal ya ibu-ibu ya. Ini doa yang Masya Allah sangat bagus sekali. Ini beberapa hadis yang menunjukkan keagungan, keutamaan 2 kalimat syahadat ini. Nah, pertanyaannya sekarang yang jadi pertanyaan, kapan 2 kalimat syahadat itu memberikan manfaat bagi orang yang mengucapkannya? Apakah bermanfaat ketika orang itu mengucapkan
dengan lisannya, dengan lidah yang tak bertulang, hanya mengucapkan saja 2 kalimat syahadat, apakah dengan demikian bermanfaat? Tidak. 2 kalimat syahadat akan memberikan manfaat bagi orang yang satu, mengetahui maknanya dengan benar, mengetahui, memahami maknanya dengan benar. Yang kedua, meyakininya dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati. Yang ketiga, mengucapkannya dengan penuh kejujuran. Yang keempat adalah melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya. Artinya, amal perbuatannya itu tidak bertentangan dengan konsekuensi 2 kalimat syahadat. Ini mirip dengan pertanyaan di alam kubur. Ada 3 yang ditanyakan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Ini hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang betul-betul teguh di atas iman dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensi iman, bukan sekedar dihafal. Bu, dihafal ngantek ngelotok, tapi kalau misalnya tidak dijalankan konsekuensinya, tidak diyakini apa kandungannya, tidak akan bisa jawab. Maka ayatnya dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, fid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan akhirat. Ayatnya ini berbicara tentang pertanyaan di alam kubur, yang bisa menjawab orang-orang yang betul-betul teguh di atas iman, orang-orang yang betul-betul menjalankan konsekuensi-konsekuensi iman. Maka kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, akan ada banyak riwayat tentang keadaan seorang hamba ketika ada di alam kubur. Apabila seorang hamba itu bisa menjawab, maka malaikat akan mengatakan, shadaqta, engkau telah benar. Ala hadza ishta, di atas inilah dulu engkau hidup. Wa alaihi mitta, di atas ini pula engkau meninggal dunia. Wa alaihi tub'ats, dan di atas ini pula engkau kelak akan dibangkitkan. Jadi intinya itu kita betul-betul memahami, betul-betul meyakini, mengucapkan dengan jujur dan diamalkan. Sementara kenapa orang itu tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur? Ada penjelasan di dalam riwayat-riwayat hadis itu. Orang yang tidak bisa menjawab, ya, akan mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya cuma mendengar orang pada berbicara seperti ini, saya pun ikut mengatakannya. Coba. Maka malaikat mengatakan, la daraita wala talaita wala tadaita. Engkau tidak mau belajar, engkau tidak mau membaca, engkau tidak mau mencari ilmu. Maka dia pun dipukul bimidharaqatin min hadid, dengan pemukul, kalau bahasa kita godo, dari besi, sampai dia berteriak dengan suara yang bisa didengar oleh semua makhluk, illa tsaqalain, kecuali 2 makhluk, yaitu manusia dan jin. Sehingga inti dari 2 kalimat syahadat ini kita pahami maknanya, kita yakini kandungannya, kita ucapkan dengan jujur, dan juga kita amalkan konsekuensinya. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, pada pertemuan yang dulu saya pernah mengisi di sini pertama kali, tanggal 10 bulan Agustus, kalau tidak salah hari Rabu, tanggal 10 Agustus, saya memberi tema mengenai tauhid, artinya berkenaan dengan syahadat yang pertama. Nah, sekarang saya ingin membahas mengenai persaksian yang kedua, yakni syahadat Muhammadun Rasulullah. Ya. Apa kandungan-kandungan, poin-poin, pokok-pokok yang perlu kita ketahui, perlu kita imani. Yang pertama, kandungan dari syahadat
Muhammadun Rasulullah adalah kita wajib untuk meyakini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, bahwasannya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim betul-betul seorang Rasul yang diutus oleh Allah, yang diberikan wahyu berupa Al-Quran, dan beliau menyampaikan wahyu Allah itu kepada manusia tanpa ditambah, tanpa dikurangi, tanpa disembunyikan. Saya ulang, kita yakin dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim betul-betul seorang Rasul yang diutus oleh Allah. Beliau diberikan wahyu berupa Al-Quran. Beliau sampaikan kepada manusia tanpa ditambah maupun dikurangi, dan juga tidak ada satupun yang disembunyikan. Ini yang pertama. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pasti hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Cukup. Yasin, hanya Allah yang tahu maknanya. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul termasuk di antara para utusan. Nah, innaka laminal mursalin wa ala siratim mustaqim, dan engkau wahai Muhammad betul-betul berada di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim, dan Al-Quran ini betul-betul diturunkan dari sisi Allah, zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, agar engkau memberi peringatan dengan Al-Quran ini kepada suatu kaum yang ayah-ayah, nenek moyang mereka belum diberi peringatan sehingga mereka pun lalai. Ini diantara dalil bahwa Nabi betul-betul utusan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Ini dalil bahwa beliau adalah utusan Allah, beliau diberi wahyu oleh Allah. Kemudian apa dalil bahwa beliau tidak menambah-nambah, mengurang-urangi? Ibu-ibu ada yang bawa mushaf? Silahkan dibuka akhir-akhir surah Al-Haqqah, juz 29. Ya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawili la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Ada di akhir-akhir surat Al-Haqqah, saya lupa ayatnya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, sekiranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berani mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, la akhadna minhu bil yamin, sungguh kami akan pegang dia pada tangan kanannya, yakni kami akan berikan tindakan yang tegas, yang keras kepadanya. Tsumma laqata'na minhul watin, kemudian kami akan putus, kami akan potong urat nadi jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menghalanginya, yang bisa menghalangi dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwa Nabi Muhammad itu tidak nambah-nambah, tidak ngurang-ngurangi dalam menyampaikan Quran, dalam menyampaikan wahyu, dalam menyampaikan risalah. Tidak ada sama sekali yang beliau tambahkan dari hawa nafsunya.
Tidak ada sama sekali yang beliau kurangi dari hawa nafsunya, tidak ada. Apa kemudian dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan semua yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, balligh, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan, diwahyukan oleh Rabbmu kepada engkau. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau engkau tidak mengerjakannya, berarti engkau tidak menyampaikan amanat Allah. Kenapa ini perlu kita ketahui? Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa di dalam syariat Islam itu kemasukan unsur-unsur budaya Arab. Katanya begitu. Nabi Muhammad SAW tidak kita pungkiri bahwa beliau adalah seorang dari kalangan bangsa Arab. Nabi Muhammad itu putranya Abdullah. Abdullah putranya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib putranya Hashim. Hashim ini punya buyut namanya Quraisy. Itulah cikal bakal suku atau kabilah Quraisy. Quraisy ini adalah keturunan daripada Arab, bangsa Arab. Dan bangsa Arab itu keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail putra siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau termasuk bangsa Arab, tapi bukan berarti bahwa ketika beliau itu dari kalangan bangsa Arab, kemudian budaya-budaya Arab ikut dimasukkan, itu tidak berarti seperti itu. Dan kenapa kita harus mengetahui ini? Supaya kita kenal, ibu-ibu. Supaya kita tahu bahwa Nabi kita, yang jadi panutan kita itu bukan orang yang antah berantah berasal dari mana. Kita tahu setidak-tidaknya nasabnya secara umum. Beliau itu dari mana, keturunan siapa. Karena ada loh, kenyataannya ada. Orang yang betul-betul babar belas tidak tahu Nabi Muhammad itu dari mana. Percaya atau enggak, ibu? Percaya. Di antaranya nanti cari di internet ya, cari di internet. Judulnya Chambani, CHAM Bani. Itu kelompok Muslim di Vietnam. Agama mereka itu sudah tidak karu-karuan. Ada Muslimnya tapi juga kemasukan adat setempat. Chambani namanya. Mereka di antara keyakinan mereka itu percaya Nabi Muhammad. Ya, mereka mengatakan Muhammad itu utusan Allah, tapi tidak tahu Muhammad itu siapa. Dari mana beliau berasal? Dari daerah manakah beliau? Dari suku manakah beliau? Bangsanya apa? Tidak tahu. Nah, kita perlu mengenal dan perlu juga kita yakin, bukan perlu, wajib yakin bahwa beliau ini betul-betul utusan Allah, menyampaikan amanat Allah, tidak ditambah, tidak dikurangi, dan tidak ada yang disembunyikan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ini juga penting. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Ada tidak nabi setelah Nabi Muhammad? Tidak ada. Kalau ada yang meyakini nabi setelah Nabi Muhammad bukan Islam. Persaksian syahadat Muhammadur Rasulullahnya tidak sah. Panas juga ini. Jadi persaksian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu diantara konsekuensinya adalah bahwa beliau itu nabi dan rasul yang terakhir. Tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah beliau. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Saya lupa ini di surat apa, lupa. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Nabi Muhammad itu bukanlah ayah salah seorang dari kalian. Ini ayat ini berbicara tentang dulu itu ketika masyarakat Makkah hijrah ke Madinah kan dipersaudarakan, ya, dipersaudarakan. Di antaranya Nabi SAW itu karena beliau itu
tidak punya anak laki-laki yang tumbuh sampai dewasa. Yang tumbuh sampai dewasa itu anak-anaknya perempuan, diantaranya Fatimah. Kalau anak laki-laki banyak atau semuanya meninggal dunia ketika usianya masih kecil. Sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengasuh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Kemudian dinisbat pada beliau Zaid bin Muhammad. Setelah ayat ini turun, tidak boleh menisbat orang selain kepada ayahnya. Jadi hati-hati kalau kita ngangkat anak, jangan menisbatkan kepada orang tuanya. Jangan menisbat pada orang tuanya. Kok menisbat pada orang tuanya? Menisbat pada orang tua angkatnya maksud saya. Orang tua angkatnya. Tapi nisbatkan pada bapak aslinya. Ini. Nah, walakin kata Allah, tetapi beliau itu Rasulullah, beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ya. Yang namanya nabi itu adalah, atau ini perbedaan nabi dan rasul ya. Rasul dulu. Rasul itu adalah laki-laki yang diutus oleh Allah, diberi syariat tersendiri. Jadi syariat tersendiri untuk disampaikan pada kaumnya. Itu Rasul. Laki-laki diberi wahyu oleh Allah, diperintahkan dengan syariat tersendiri disampaikan pada kaumnya. Itu Rasul. Kalau Nabi itu adalah laki-laki, diberi wahyu oleh Allah, ya, diperintahkan untuk memperbarui, mendakwahkan syariat yang sebelumnya. Memperbarui itu maksudnya menghidup-hidupkan lagi syariat Rasul yang sebelumnya. Itu perbedaan Nabi dan Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi. Setiap Nabi belum tentu Rasul. Sehingga kalau Allah mengatakan Muhammad adalah penutup para Nabi, berarti mencakup Rasul maupun Nabi. Karena Rasul seperti Nabi. Jadi kita tidak usah percaya. Herannya kita itu aliran di Indonesia itu anehnya kayak apa ya, mesti ada pengikutnya. Itu herannya, kok bisa itu loh. Coba toh, wis mesti ono. Jangan diikuti, ngaku nabi baru. Ya Allah, cukup bagi kita teladan, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya mulia, tutur katanya halus. Ya, utusan Allah, orang pilihan. Apa yang kurang? Ini Nabi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi dan Rasul lagi sesudah beliau. Ini yang kedua. Saya diberi waktu sampai jam berapa, Ibu? 10 kurang 1/4. Oh ya. Yang ketiga, meyakini bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah untuk semua manusia dan jin tanpa terkecuali, baik itu bangsa Arab ataupun Ajam. Ajam itu non Arab, Indonesia kah dan lain sebagainya. Baik itu kulit hitam, kulit putih, kulit sawo yang mentah, yang setengah matang, yang sangat matang, semuanya. Maupun jin, jangan kelupaan. Dalilnya firman Allah, Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Rasul, wahai sekalian manusia, aku ini adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk kalian semua. Di dalam hadis juga disebutkan, wa kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Masing-masing nabi zaman dulu itu diutus untuk kaumnya masing-masing. Ya. Wa bu'itsu ilan nasi kaffatan. Sedangkan aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk semua manusia. Ini riwayat Bukhari. Dalam sebagian riwayat, bu'itsu ilal ahmari wal aswad. Aku diutus pada bangsa yang berkulit merah dan berkulit hitam. Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarh Sahih Muslim mengatakan maksudnya bangsa berkulit merah itu manusia. Coba Ibu lihat kulitnya, seputih apapun ada merahnya toh, itu ya itu darah.
itu darah. Ya, mesti ada merah-merahnya itu darah. Bangsa berkulit hitam, jin. Jadi mereka itu jin itu juga kena kewajiban syariat. Sehingga kita jangan sekali-kali kita takut pada mereka. Kita menyembah mereka. Kita senangkan mereka. Kita beri mereka makanan. Orang tambah lemah, tambah lemu-lemu. Jin itu. Kita harus berani. Karena kita menghamba bukan pada mereka. Kita menghamba pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga dibebani beban syariat. Mereka juga hamba-hamba Allah. Nih. Ini diutus pada semua manusia. Jadi agama Islam itu agama universal. Bukan agama untuk Arab. Bukan agama untuk Amerika. Bukan agama untuk Jawa. Untuk semua manusia. Dari zaman Nabi SAW sampai tegaknya hari kiamat. Ada yang tanya, Ustadz, kan Nabi Isa turun lagi di akhir zaman. Nabi Isa turun di akhir zaman akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan beliau turun bukan sebagai Nabi. Beliau turun dalam rangka untuk mengemban tugas membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Barakallahu fikun. Ini yang ketiga. Yang keempat. Mentaati perintah-perintah beliau. Dan menjauhi larangan-larangan beliau. Menaati perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Apa-apa yang diberikan, diperintahkan oleh Rasul kepadamu, ambillah, tunaikan, kerjakan, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau larang kamu dari mengerjakannya, maka berhentilah, tahan, jangan lakukan itu, jangan kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 7. Ada kisah menarik diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat ahli Quran dan ahli hadis radhiyallahu taala anhu, pernah didatangi seorang wanita yang usianya sudah tua. Sudah lama masuk Islam. Dia tanya sama Abdullah bin Mas'ud ini, "Ya Ibnu Mas'ud," atau "Ya Abi Abdillah," "Ya Aba Abdillah." Wahai Ibnu Mas'ud, wahai Abu Abdillah, saya mendengar engkau pernah melarang wanita dari menyambung rambut dan bertato. Al-wasilah, menyambung rambut, wal-washimah, dan bertato. Bukan maksudnya di sini yang dilarang itu cuma wanita, tapi zaman dulu kebiasaan bertato itu yang dikenal wanita. Zaman sekarang laki-laki juga bertato. Umum, laki-laki juga dilarang bertato. Saya mendengar, wahai Ibnu Mas'ud, engkau katanya melarang dari bertato dan menyambung rambut. Ini larangan dari Quran atau dari siapa? Ibnu Mas'ud menjawab, ini larangan dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW. Wanita ini terperanjat, kaget, tidak terima. Dia mengatakan, "Ya Ibnu Mas'ud, saya itu sudah baca Quran dari sampul ke sampul, tidak ada di dalamnya larangan bertato, tidak ada juga larangan menyambung rambut." Coba, ibu yang bisa menemukan larangan itu hebat. Dalam Quran ada nggak larangan menyambung rambut dan larangan bertato? Nggak bakal ketemu sampai kiamat kalau cuma dilihat zahirnya. Nggak bakal ketemu. Wanita ini sudah sepuh, sudah usianya sudah sepuh. Tanya sampai Mas'ud, saya tuh bolak-balik khatam Quran, nggak ketemu larangan itu. Ibnu Mas'ud mengatakan, karena beliau ini ahli Quran, mungkin kelewat, bahasanya kita begitu, mungkin kelewat. Pernah nggak baca firman Allah? "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Tadi Al-Hasyr ayat 7. Dan apa-apa yang diperintahkan Rasul, kerjakan. Apa-apa yang dilarangnya, tahan, jangan lakukan, jauhi. Sesungguhnya Allah, bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah itu maha keras siksanya. Setelah baca ayat ini,
Ibnu Mas'ud mengatakan, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil wasilati wal washimati wan namisah." Sungguh aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang dari bertato, menyambung rambut, wan namisah. Namisah itu mencukur alis dan bulu mata. Sudah dikasih alis bagus-bagus, dicukur, diganti dengan pensil. Kalau hujan begini, brus, luntur. Ya, bulu mata bagus-bagus, dicukur. Nah, lebih parah lagi, bukan hanya itu, hidung masih kurang mancung, dikasih sesuatu. Nanti kurang, dikelongi lagi. Bibir, wah, ditambah lagi. Masya Allah. Adapun para ulama menjelaskan, an-namisah apa? Mencukur bulu muka itu bagi wanita tidak termasuk mencukur kumis atau jenggot. Jadi kalau wanita tumbuh kumis, kadang-kadang ada yang begitu. Seorang wanita tumbuh kumis, dicukur boleh nggak? Boleh, karena itu pada hakikatnya atau pada dasarnya wanita itu tidak punya itu. Itu ciri khasnya laki-laki. Jadi kalau wanita kono jenggote, tapi saya belum pernah tahu. Kalau yang ada kumisnya saya pernah tahu. Ya. Dicukur itu boleh. Tapi kalau alis nggak boleh. Bulu mata nggak boleh. Apalagi tadi yang lebih parah. Operasi plastik, nambah hidungnya ditambahi. Mulutnya ditambahi. Ya, ini nggak boleh. Nah, maksud saya membacakan ayat ini tadi, kaitannya dengan poin yang ke berapa tadi? 4. Mentaati perintah Rasul, menjauhi larangan. Dan larangan Rasul itu sama dengan larangan Allah. Jadi kalau ada di dalam hadis yang mungkin secara zahir kita tidak menjumpai di Quran, kita tetap ikuti. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan ya, setiap hewan buas yang bertaring. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dzinabin minas siba'. Mengharamkan setiap hewan buas yang bertaring. Kalau the dog, Scooby-Doo itu bertaring atau enggak? Bertaring. Itu haram. Apalagi dia adalah najis. Benda najis itu tidak boleh dikonsumsi. Kaidahnya, setiap yang najis pasti haram. Tapi yang haram belum tentu najis. Haram belum tentu najis. Tapi yang najis pasti haram. Yang saya heran, ada isu bahwa kalau orang nun sewu, orang minum air seninya sendiri sehat katanya. Ini dari mana? Dari si mana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya hal yang mirip dengan ini. Apakah boleh berobat dengan minum khamr? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan obat. Innahu laisa bidain, laisa bidawa. Sesungguhnya khamr itu bukan obat. Walakinnahu da. Bahkan khamr itu adalah penyakit. Ini. Kan begitu. Sampai kita tahu bahwa yang namanya khamr, kalau di Kementerian Kesehatan itu, di antara kiat-kiat orang biar hidup sehat itu menjauhi alkohol. Itu cuma Islam, Bu. Yang tegas-tegas dalam Quran itu mengharamkan khamr. Yang lain nggak ada. Di antara bukti keagungan, kebagusan, keindahan agama Islam. Cuma Islam loh yang tegas. Ya, innamal khamru wal maisiru wal amsabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Khamr itu rijsun, najis, termasuk di antara amalan-amalan syaitan. Contohlah para sahabat. Ya. Semangatnya mereka dalam mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya ingat khamr ini. Ketika turun ayat tentang haramnya khamr tadi, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Sungguhnya khamr, judi, mengundi nasib dengan berhala,
Itu semua perbuatan keji, termasuk amalan syaitan. Ketika turun ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan salah seorang sahabat untuk pergi keliling kota Madinah menyerukan, Innal khamra qad hurrimat, Innal khamra qad hurrimat. Sesungguhnya khamr telah diharamkan, sesungguhnya khamr telah diharamkan. Anas bin Malik cerita, ketika itu Anas bin Malik sedang di rumahnya Abu Talhah nyuguhkan khamr. Ibaratnya kalau kita itu pertemuan, arisan RT itu disuguhi khamr, ya, diiderke khamr. Ada penyeru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, lewat, khamr diharamkan, khamr diharamkan. Langsung khamr itu dikeluarkan, dibuang, sampai di dalam Sahih Bukhari dijelaskan sampai khamr itu mengalir di jalan-jalan kota Madinah karena punya gentong ditumpahkan, yang baru begini sampai di mulut dimuntahkan. Kalau kita, ya tanggung ya, bismillah. Kalau kita mesti begitu, tanggung, tidak nih. Nah. Bagaimana semangatnya para sahabat dalam mereka melaksanakan perintah? Termasuk juga, pernah suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ketika beliau sholat, di tengah-tengah sholat, beliau melepas sandal. Beliau melepas sandal. Karena saat itu, Masjid Nabawi itu masih berupa tanah. Jadi beliau sholatnya pakai terompah atau pakai sandal. Maka para sahabat dengan segera melepas sandal-sandal mereka. Setelah selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Ma hamalakum, apa yang membuat kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Mereka mengatakan, kami cuma lihat engkau melepas sandalmu ya Rasulullah, jadi kami pun ikut. Jadi kan mereka itu sangat gigih dalam mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau mengkhabarkan, Inna Jibril alaihi salam atani fa akhbarani anna fihi ma qadra. Tadi Jibril ketika saya tengah-tengah sholat, Jibril datang mengabarkan padaku bahwa di sepatu saya itu ada kotoran, sehingga saya lepas. Ini dalil juga, ini faedahnya. Kalau misalnya orang itu sholat, ada najis, tapi dia nggak tahu, sampai selesai baru tahu sholatnya sah atau tidak sah. Ini dalilnya. Ini hadis ada di Sunan Abi Dawud dan sanadnya sahih. Ini tadi yang keempat. Kemudian yang berikutnya adalah membenarkan khabar atau berita-berita yang disampaikan beliau. Membenarkan segala yang diberitakan beliau. Apakah itu terkait khabar orang-orang terdahulu, ataukah berita tentang yang akan terjadi di masa depan. Semuanya kita percaya, kita beriman. Contohlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa beliau dijuluki As-Siddiq? Karena ketika manusia, orang-orang itu banyak yang mengingkari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi itu diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke Makkah hanya dalam waktu 1 malam. Banyak orang-orang Quraisy mengingkari. Maka Abu Bakar langsung maju dan mengatakan, In kana qalahu faqad sadaqa. Kalau yang mengatakan itu Muhammad, maka pasti dia benar. Inna lanusaddiquhu fima huwa ab'adu minhu. Kalau yang mengatakan itu Muhammad, maka kami akan membenarkan meskipun yang diberitakan lebih aneh daripada ini. Jadi itu Isra Mi'raj itu kan orang nggak masuk akal. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Zaman dulu kan belum ada roket kan belum ada. Zaman sekarang aja boro-boro roket sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, zaman dulu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa menembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menerima perintah sholat, balik lagi ke Makkah hanya dalam waktu 1 malam. Orang-orang kafir tidak percaya. Tapi Abu Bakar mengatakan, kalau itu yang menyampaikan Nabi Muhammad, maka kita membenarkannya. Meskipun yang disampaikan lebih aneh lagi daripada ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, Ala ta'manuni
apakah kalian tidak mau percaya kepadaku? Wa ana aminu man fis sama. Sementara aku ini adalah kepercayaannya zat yang ada di langit, yang ada di atas langit. Ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'a. Datang kepadaku kabar dari langit pada pagi dan petang hari. Ini Sahih Bukhari. Jadi terhadap kabar-kabar dari beliau kita meyakininya, kita percaya. Meskipun mungkin saat ini kita belum bisa menyampai, akal kita sampai ke sana. Ini yang kelima. Betul ya, yang kelima ya. Yang keenam adalah yang terakhir ini, kita beribadah kepada Allah mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kita melaksanakan ibadah, jangan sampai kita keluar dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta pada Allah, ingin banyak beribadah pada Allah, jangan mengikuti cara sendiri. Fattabi'uni, ikutlah aku, ikutlah Nabi. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta pada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa kalian. Loh, janji Allah dua loh. Yuhibbukumullah, kalau beribadah sesuai tuntunan Nabi, ikuti tuntunan Nabi, satu, Allah akan cinta kepadanya. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah tutup ayat ini dengan menyebut dua namanya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini. Nah, ibu-ibu sekalian, sebelum waktunya habis, kurang 5 menit. Dalam mengikuti tuntunan Nabi, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, supaya amal kita betul-betul dipastikan sesuai tuntunan Nabi. Yang pertama, sebab. Contoh, kalau kita sedang ada dua pilihan yang kita bingung, ada syariat sholat istikharah. Kalau kita masuk hari Senin atau Kamis, ada puasa Senin dan Kamis. Kalau kita masuk tanggal 13, 14, 15, ada puasa Ayyamul Bid. Kita masuk masjid, ada sholat tahiyatul masjid. Ini sebab-sebabnya ada dalam syariat. Artinya, kalau syariat menjelaskan sebab-sebab tertentu melaksanakan ibadah, dan disyariatkan padanya satu jenis ibadah tertentu, kita ikut. Jangan kita membuat sebab-sebab sendiri. Contoh, ada yang keyakinan yang beredar, bahwa di hari Rebo Wekasan ada sholat tertentu, ada puasa tertentu yang dilakukan untuk tolak bala. Kalau ini tidak ada dalil, maka kita tidak mengikutinya, tidak melakukannya. Karena kita beramal sesuai tuntunan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada tuntunannya dari kami, amalannya itu tertolak. Fahuwa raddun, itu tertolak. Yang pertama, sebab. Yang kedua adalah al-jinsu, jenis. Contohnya, misalnya berkurban. Berkurban itu hanya boleh dari bahimatul an'am. Hewan-hewan ternak, yaitu yang dimaksud adalah unta, sapi atau kerbau. Kerbau itu termasuk sapi. Al-jamus itu termasuk dari al-baqar. Yang ketiga adalah kambing dengan segala jenisnya. Kambing kacang, kambing gembel, dan lain sebagainya. Semuanya. Kalau ada orang mau berkorban, tidak punya uang untuk beli kambing, atau beli sapi, atau beli unta, kemudian dia mau korban dengan ayam lehor, maka itu tidak diterima. Tidak sah kurban.
Karena jenis yang ditentukan dalam syariat, ya tadi. Ya, itu maksudnya bahimatul an'am itu 3. Unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Kemudian yang ketiga adalah al-qadr, yakni kadarnya. Kadar. Misalnya, seseorang sholat zuhur. Zuhur itu berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau ada orang sengaja sholat zuhur 5 rakaat dengan dalih supaya pahalanya tambah banyak, maka tidak diterima sholatnya. Sholatnya tidak sah, tidak sesuai tuntunan. Kadarnya juga harus ikut. Kemudian yang berikutnya al-kaifiyah. Yang keempat, kaifiyah, tata caranya. Contoh, seorang berwudu. Berwudu itu urutannya membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur, ini sunnah sebenarnya, berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke dalam hidung, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku. Kedua tangan sampai siku itu berarti dari ujung jari sampai sini, sampai siku. Bukan dari pergelangan sampai siku. Ya Bu? Jadi kalau membasuh tangan sampai siku itu bukan dari sini sampai siku, tapi dari ujung jari sampai siku. Maksudnya begitu. Loh, yang tadi di awal itu apa? Yang di awal itu sunnah. Membasuh telapak tangan. Itu sunnah. Tapi yang membasuh tangan sampai siku ini rukun ini. Jadi harus dibasuh dari ujung jari ini sampai siku. Jadi yang dibasuh sampai sini. Kemudian setelah itu mengusap kepala dan kedua daun telinga. Apa bedanya mengusap dengan membasuh? Kalau membasuh airnya dialirkan, ada aliran airnya, ya. Meskipun tidak harus dengan keran, ngambil airnya itu jelas alirannya. Kalau mengusap, tangannya dibasahi, kemudian dibasahi, diusapkan ke bagian yang diperintah diusap. Maka tayamum itu perintahnya mengusap. Famsahu biwujuhikum, firman Allah. Usaplah wajahmu dan kedua tanganmu dengan debu itu. Berarti kalau tayamum jangan ngambil tanah banyak-banyak terus dibasuhkan. Perintah Allah ini harus dipahami dengan baik. Bedanya mengusap dengan membasuh. Termasuk tayamum kok pakai begini, oh belum kena, sorot begini dimasukkan, bukan begitu. Mengusap itu dibangun di atas rukhsah, cuma begini saja sudah, ya, begini, dah, nah, sudah selesai. Itu namanya mengusap. Nah, kalau membasuh kan wudhu kan begini, set, nah, jelas ini harus kena yang bagian sini, bukan ke dalam matanya, tapi ini kena, semua kena lah, gitu. Wajahnya harus kena. Tapi kalau mengusap itu ya begini udah cukup, nggak usah matanya dikurang lagi ngambil debu lagi gitu. Enggak, ya. Nah, kalau ada orang yang berwudu, dia membasuh kaki dulu baru mengusap kepala, wudunya sah atau tidak? Tidak sah, karena tidak tertib. Kaifiatnya harus diikuti, tata caranya. Ini yang keberapa, Bu? Keempat. Oke. Yang kelima adalah zaman, waktunya. Contoh, kurban. Kurban, ibadah kurban adalah sah ketika seorang menyembelih hewan kurban itu setelah pelaksanaan sholat. Minimalnya itu setelah sholat berlangsung. Sholat selesai, imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus kesusu beleh wedus. Itu boleh sah kurbannya. Lebih utama lagi setelah imam selesai berkhutbah, itu lebih utama lagi. Lebih utama lagi setelah imamnya lebih dulu menyembelih. Jadi kalau dulu di masa Nabi itu yang menyembelih imamnya dulu, itu didahulukan imamnya, itu lebih bagus lagi. Tapi minimalnya setelah sholat selesai baru disembelih korbannya. Kalau ada yang nyembelih korban, wes gasi-gasi isu-isu orang sholat Idul Adha wes dibeleh, maka itu dagingnya terhitung korban atau bukan? Tidak. Itu terhitung daging biasa. Jadi boleh digawe bakso didol ya oleh. Karena itu bukan daging korban. Itu contoh ibadah kita juga mengikuti kapan waktu-waktu yang ditentukan. Kemudian
Makan, yang terakhir makan. Makan itu bukan eat, bukan, tapi tempatnya. Contoh, i'tikaf itu tempatnya di mana? Di masjid. Di masjid. Di dalam masjid, jangan di atap masjid. Nah, masjid itu termasuk musola. Musola yang dikumandangkan azan dan dipakai sholat 5 waktu itu termasuk masjid. Kalau masjid yang dipakai sholat Jumat ini namanya masjid jami'. Kalau masjid yang tidak dipakai sholat Jumat ya masjid biasa. Atau di daerah kita dinamakan musola. Itu. Musola boleh dipakai untuk i'tikaf. Tapi lebih utama bagi laki-laki di masjid yang dipakai sholat Jumat. Biar tidak usah keluar-keluar. Nah, tapi kalau ada yang i'tikaf selain di masjid, i'tikaf itu apa tuh Bu artinya? Berdiam diri di suatu tempat untuk tujuan beribadah. Kalau iktikaf di kuburan boleh nggak? Nggak boleh. Contohnya iktikaf di kuburan, nenepi kalau bahasa kita itu nenepi di kuburan semalam supaya dapat wangsit. Kalau mau ujian nasional biar itu ngerjakan lancar apa piye saya juga nggak tahu. Berarti yang dikubur itu pinter banget karena bisa mengerjakan soal, gitu. Itu wallahu alam bisawab. Kenapa orang bisa seperti itu? Iktikaf ya di masjid. Nah, tidak tempatnya di kuburan. Nah, ini contoh adalah tempat harus mengikuti tuntunan. Tawaf itu di mana? Di Ka'bah. Tawaf itu artinya mengelilingi suatu bangunan untuk beribadah pada Allah dalam rangka ibadah. Dan tidak ada tawaf dalam Islam kecuali di Ka'bah. Kalau ibu keliling, misalnya keliling lapangan Mandala Krida dengan tujuan olahraga, itu tawaf bukan? Bukan. Boleh, hukumnya boleh. Ya, boleh. Tapi kalau keliling pohon besar, tujuannya supaya untuk dapat barokah, itu tidak boleh. Bahkan bisa syirik. Wah, saya keliling pohon besar ini diubengi. Ya, toh? Supaya dapat barokah. Yang jatuh bukan barokah, tapi ulatnya jatuh. Nah, ini nggak boleh. Bahkan bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Sehingga 6 hal ini kita perhatikan betul-betul supaya kita sesuai amalan kita dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas 45 kita akhiri. Wallahu taala alam bisawab. Saya kembalikan pada pembawa acara.